Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Usep Sayepudin dan Ibu Dewi Sukmasari yang telah memberikan project based learning terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, sehingga kami sangat mendapat insight yang luar biasa dengan adanya project based learning kali ini. Kami di sini akan mempresentasikan kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 14 tentang persediaan di perusahaan PT Unilever terbuka tahun 2019 sampai dengan 2020. Untuk anggota kelompoknya terdiri atas yang pertama ada Anissa Papuanita Hefria dengan ujung MPM 6. Yang kedua ada Januar Panjaitan dengan ujung MPM 13. Yang ketiga ada Anzri Hayatun Nufus dengan ujung MPM 32. Yang keempat ada Safa Salsabila dengan ujung MPM 57. Dan saya sendiri, Puka Prianto dengan ujung MPM 103. Pokok pembahasan yang akan dikaji pada pembahasan kali ini yang pertama adalah profil perusahaan PT Unilever terbuka, yang kedua ada overview kinerja keuangan komparatif, dan yang ketiga adalah implementasi PSAK nomor 14 terhadap laporan keuangan PT Unilever Indonesia terbuka dengan pokok kajiannya. Pertama ada uraian secara komprehensif, deskripsi, tujuan, ruang lingkup, dan hal-hal teknis yang diatur dalam PSAK 14. Poin B ada analisis kepatuhan perusahaan dalam pengimplementasian PSAK 14 terhadap laporan keuangannya. Dan yang terakhir ada dampak penerapan PSAK nomor 14 terhadap laporan keuangan itu sendiri. Baik, yang pertama ada pemaparan mengenai profil perusahaan PT Unilever Indonesia terbuka. Saya persilakan. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1333 dan telah menjadi perusahaan fast-moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care and Food and Refreshment. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras. Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam dua segmen operasi, kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh, yang meliputi kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga, tubuh seperti deterjen, sabun, sampo, baju gigi, deodoran, makanan, serta minuman. Yang kedua ada overview kinerja keuangan komparatif. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan aset. Dapat dilihat dari tabel yang telah tersedia. Persediaan perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar 2,5 triliun atau meningkat sebesar 1,4%. Peningkatan persediaan sebagian besar disebabkan oleh peningkatan bahan baku, bahan dalam proses, dan suku cadang. Rata-rata days on hand persediaan stabil di 44 hari dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Persediaan juga telah dilindungi dengan asuransi terhadap risiko kerugian karena bencana alam, kebakaran, dan risiko-risiko lainnya yang dengan jumlah pertanggungan sebesar 2,6 triliun. Yang kedua ada liabilitas atau utang. Liabilitas terbagi atas dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dapat dilihat dalam tabel tersebut adalah liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2020, liabilitas jangka pendek perseroan adalah sebesar 13,4 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 2,2%. Kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak dibanding tahun sebelumnya. Yang selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Dapat dilihat dalam tabel pada 31 Desember 2020, perseroan membukukan liabilitas jangka panjang sebesar 2,2 triliun. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 62,4 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas pajak, tanggungan, serta liabilitas sewa bagian jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Dapat dilihat pada tabel, pada tahun 2020, ekuitas perseroan tercatat sebesar 4,9 triliun. Nilai ekuitas terlihat turun sebesar 344,5 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan 2020 dibandingkan laba tahun sebelumnya. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas data diolah secara pribadi. Terdapat dua jenis penghasilan komprehensif dan dividen.
Saldo 31 Desember 2020 dalam jutaan rupiah tercatat sebesar 4.937.908 dan 2019 dalam jutaan rupiah tercatat sebesar 5.281.862. Pada laporan perubahan PT Unilever Indonesia, jumlah ekuitas mengalami penurunan. Hal ini ditujukan di mana ekuitas tahun sebelumnya sebesar 7.392.837, sedangkan tahun berjalan ekuitasnya sebesar 7.163.536. Penurunan ekuitas pada PT Unilever Indonesia dikarenakan adanya penurunan laba bersih yang menurun dari 302.680 menjadi 106.930. PT Unilever Indonesia membayar dividen selama 2 tahun. Nilai dividen setiap tahunnya menurun. Penurunan jumlah dividen yang dibayarkan sebesar 9.191.962 menjadi 7.401.100. Laporan perubahan ekuitas yang baik merupakan ekuitas yang mengalami penurunan. Dalam hal ini, PT Unilever Indonesia disumbang oleh kenaikan saldo laba perusahaan. Selanjutnya akan bacakan oleh teman saya. Baik, untuk komponen laporan keuangan berikutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Poin pertama adalah penjualan. Selama tahun 2020, perseroan berhasil membukukan penjualan neto sebesar 43 triliun atau meningkat 0,1% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Penjualan ini berasal dari 2 segmen usaha, yaitu segmen Home and Personal Care serta Food and Refreshment yang masing-masing sebesar 30 triliun dan 13 triliun. Kontribusi masing-masing segmen tersebut terhadap penjualan neto perseroan berturut-turut sebesar 70% dan 30%. Untuk poin B adalah beban. Beban usaha PT Unilever terdiri dari beban pemasaran dan penjualan, beban umum dan administrasi, dan beban atau penghasilan lain. Beban usaha perseroan di tahun 2020 adalah sebesar 13 triliun, yang terdiri dari beban pemasaran dan penjualan yaitu 8,6 triliun, beban umum dan administrasi 4,4 triliun, dan beban lain-lain sebesar 20 miliar. Beban pemasaran dan penjualan mengalami kenaikan sebesar 7,2%, dipengaruhi sebagian besar oleh kenaikan aktivitas promosi selama 2020. Kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar 12,8%, terutama dipengaruhi oleh biaya royalti terkait perjanjian Enterprise Technology Service yang berlaku pada kuartal 4 di tahun 2020. Poin berikutnya, yang ketiga adalah laba. Di tahun 2020, perseroan membukukan laba neto sebesar 7,2 triliun atau menurun sebesar 3,1% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Margin laba perseroan tercatat turun dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 16,7% dari total penjualan. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada poin laba usaha, di mana penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya pemasaran dan penjualan serta biaya umum dan administrasi. Komponen laporan keuangan berikutnya yang kelima adalah laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, poin utama yang adalah arus kas neto dari aktivitas operasi, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, dan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Di tengah kondisi bisnis dan ekonomi yang menantang, perseroan mampu mencatat arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar 8,4 triliun. Terkait aktivitas investasi, pada 2020 arus kas yang digunakan sebesar 690,2 miliar. Selain itu, terkait aktivitas pendanaan, arus kas digunakan adalah 7,4 triliun. Pada akhir tahun, perseroan membukukan saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 sebesar 844 miliar dengan detail pada tabel di atas. Poin selanjutnya yang keenam adalah rasio keuangan. Dalam overview kinerja komparatif yang outstanding, laporan PT Unilever Indonesia itu terdapat 4 poin utama. Yang pertama ada rasio laba terhadap total aset ROA atau return on asset. Yang kedua ada rasio laba bersih terhadap ekuitas atau ROE, return on equity. Dan yang ketiga ada rasio laba bersih terhadap pendapatan atau net profit margin. Dan yang terakhir ada debt equity ratio atau DER. Untuk ROA-nya sendiri, PT Unilever Indonesia mampu menciptakan penghasilan dari total asetnya, yaitu sebesar 34,8% dan 36,8%
Semakin tinggi nilai ROA akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan untuk ROA-nya sendiri. Dan untuk rasio laba bersih terhadap ekuitas, PT Unilever Indonesia memiliki ROE sebesar 116,7 di tahun 2019, dan untuk di tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 140,2%. Peningkatan ini tentunya merupakan hal baik bagi perusahaan karena semakin besar nilai ROE akan menaikkan reputasi perusahaan di pasar modal. Untuk selanjutnya ada net profit margin. Untuk net profit margin pada tahun 2020 dan 2019 itu 16,7% dan 17,2%. Dan untuk debt equity of ratio, PT Unilever Indonesia terdapat perbandingan 0,6:1. Hal ini menunjukkan penggunaan hutang yang lebih rendah dibandingkan dengan total modal yang dimiliki perusahaan, sehingga berdampak pada semakin kecilnya beban perusahaan terhadap pihak luar. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah implementasi PSAK nomor 14 terhadap laporan keuangan PT Unilever Indonesia terbuka. Untuk pengimplementasian PSAK 14 persediaan, ada yang poin pertama adalah deskripsi PSAK 14. Tujuan pernyataan ini adalah untuk merumuskan perlakuan akuntansi untuk persediaan menurut sistem biaya historis. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi, selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pernyataan ini menyediakan pedoman praktis dalam penentuan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi bersih. Pernyataan ini juga menyediakan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk membebankan biaya pada persediaan. Selanjutnya ada deskripsi PSAK 14. Dari pengertian istilah yang digunakan, persediaan adalah aktiva dengan ciri yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang B, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Dan yang C, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, untuk ruang lingkup PSAK 14 ini sendiri, di paragraf 1, pernyataan ini harus diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan dalam konteks sistem biaya historis tentang akuntansi persediaan. Selain yang A, pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi. Yang B, instrumen keuangan. Yang C, persediaan yang dimiliki oleh produsen peternakan, produsen pertanian dan kehutanan, dan hasil tambang sepanjang persediaan tersebut dinilai berdasarkan nilai realisasi bersih sesuai dengan kelaziman praktek yang berlaku dalam industri tertentu. Untuk di paragraf keduanya, persediaan yang dirujuk dalam paragraf 1C diukur dengan nilai realisasi bersih pada tahap produksi tertentu. Hal tersebut terjadi. Misalnya, ketika hasil pertanian telah dipanen atau hasil tambang telah ditambang dan penjualan telah dijamin berdasarkan kontrak berjangka atau jaminan pemerintah. Atau bila terdapat suatu pasar homogen dan risiko kegagalan pemasaran tidak berarti, persediaan tersebut tidak termasuk dalam lingkup pernyataan ini. Baik, pokok kajian berikutnya adalah analisis kepatuhan perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK nomor 14 akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu analisis kepatuhan dari perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK nomor 14. Untuk persediaan bisa dilihat dalam tabel bahwasannya PT Unilever telah menyajikan untuk persediaan untuk tahun 2019 berjumlah 2.429.234 dan untuk tahun 2020 berjumlah 2.463.104. Menurut PSAK 14, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi ataupun dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan supply untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, untuk yang kedua, pengukuran persediaan. Menurut PSAK nomor 14, persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Di sini juga sudah disajikan untuk PT Unilever sendiri,
pada catatan atas laporan keuangan untuk PT Unilever Indonesia Tbk dicantumkan secara eksplisit bahwasannya persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau realisasi neto, yang mana lebih rendah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 14 untuk poin kedua. Selanjutnya. Yang ketiga, biaya persediaan. Menurut PSAK nomor 14 itu kan, biaya persediaan kecuali perhitungan dengan metode identifikasi khusus harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau FIFO, rata-rata tertimbang atau masuk atau terakhir keluar pertama atau LIFO. Sudah disajikan juga atau ada dalam PT Unilever sendiri, sudah sesuai dengan PSAK, yaitu tertera secara eksplisit di catatan atau laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia. Selanjutnya. Untuk yang keempat, biaya pembelian. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tertentu. Jadi untuk gross profit-nya sudah disajikan oleh PT Unilever antara tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya. Yang kelima, biaya konversi. Menurut PSAK nomor 14, paragraf 9, biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, dengan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Biaya overhead produksi tetap adalah biaya produksi yang tak langsung atau relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, dan biaya manajemen dan administrasi pabrik. Biaya overhead produksi variabel adalah biaya yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti perubahan volume produksi itu sendiri, seperti bahan tak langsung dan upah tak langsung. Bisa dilihat dalam tabel yang disajikan oleh PT Unilever Indonesia. Untuk biaya konversi itu ada biaya bahan baku untuk awal tahun, pembelian, dan akhir tahun. Bahan baku yang digunakan meliputi biaya tenaga kerja, imbalan kerja jangka panjang, penyusutan aset tetap, dan penyusutan aset hak guna. Di situ juga sudah ada perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Dalam biaya konversi PT Unilever Indonesia tersebut terdapat biaya overhead produksi tetap dengan rincian sebagai berikut, yaitu biaya tenaga kerja langsung, imbalan jangka panjang, penyusutan aset tetap, dan penyusutan aset hak guna, dengan total pada tahun 2019 sebesar 1.453.405.000 dan pada tahun 2020 sebesar 1.400.000.000. Selanjutnya. Untuk yang keenam yaitu biaya lain-lain. Dalam PSAK nomor 14 paragraf 12, biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang hidup. Sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tepat yang siap untuk dijual atau dipakai kembali. Misalnya dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya overhead non-produksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus sebagai persediaan. Di sini biaya lain di PT Unilever ini yaitu seperti biaya produksi, beban lain-lain. Untuk jumlahnya ada perbandingan antara tahun 2020 dan tahun 2019. Selanjutnya. Oke. Menurut PSAK 14 dalam paragraf 14 dalam keadaan tertentu, biaya pinjaman atau borrowing costs dimasukkan sebagai biaya persediaan sesuai dengan pernyataan akuntansi keuangan tentang hal tersebut. Dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, biaya pinjaman terdiri atas biaya pinjaman bank, di mana biaya provisi adalah salah satu biaya yang dibebankan kepada debitur saat mengajukan kredit atau pinjaman. Selanjutnya. Untuk yang ketujuh, biaya persediaan pemberian jasa. Bisa dilihat dalam tabel yang sudah disajikan oleh PT Unilever Indonesia untuk tahun 2020 dan 2019. Untuk biaya persediaan pemberian jasa itu meliputi merek teknologi dan biaya jasa dan biaya enterprise. Bisa dilihat dalam tabel dalam PSAK nomor 14 paragraf 15, biaya persediaan perusahaan jasa terutama meliputi upah dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk tenaga penyelia dan overhead
yang diatribusikan. Upah dan biaya lainnya menyangkut personalia, penjualan, serta administrasi umum tidak termasuk biaya persediaan, tapi tetap diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Selanjutnya. Untuk poin ke-8, teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran, detail method, demi kemudahan dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan suplai. Upah, efisiensi, dan pemanfaatan kapasitas biaya standar ditelaah secara berkala bila perlu direvisi sesuai dengan kondisi terakhir. Dapat dilihat dalam tabel yang disediakan oleh PT Linever untuk teknik pengukuran biaya sendiri. Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja jangka panjang, dan terdapat juga pajak terkait atas penghasilan rugi komprehensif lain-lain. Selanjutnya. Untuk yang ke-9, rumus biaya. Pada PT Unilever disebutkan, persediaan diukur pada nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Metode yang dipakai untuk menentukan biaya adalah metode rata-rata bergerak. Jadi menurut PSAK nomor 14, itu biaya persediaan, kecuali perhitungan dengan metode identifikasi khusus, harus dihitung dengan menggunakan rumus FIFO, rata-rata tertimbang atau LIFO. Jadi PT Unilever ini sudah menerapkan atau mengimplementasikan PSAK dalam perusahaannya. Untuk poin ke-10 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk poin ke-10 ada nilai realisasi bersih. Persediaan diukur pada nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Provisi untuk persediaan utang dan persediaan tidak terpakai atau tidak laris ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bisa dilihat di tabel, dikurangi provisi atas persediaan utang dan persediaan tidak terpakai atau tidak laris pada tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya. Yang ke-11 ada pengungkapan. Untuk poin A, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penggunaan persediaan termasuk rumus biaya yang dipakai. PT Unilever Indonesia Tbk sendiri mengukur persediaan menggunakan rumus biaya rata-rata bergerak. Sudah dijelaskan sesuai dengan PSAK. Next. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penggunaan persediaan termasuk rumus biaya yang dipakai. PT Unilever Indonesia Tbk mengukur persediaan menggunakan rumus biaya rata-rata bergerak. Next. Untuk poin B sendiri, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurun klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan. Sesuai dengan PSAK paragraf 32, yaitu informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya masing-masing berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Klasifikasi persediaan yang biasa digunakan adalah barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, pekerjaan dalam penyelesaian dan barang jadi, persediaan dalam perusahaan jasa biasanya disebut pekerjaan dalam penyelesaian. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk mengklasifikasikan persediaannya pada tahun 2019 ke dalam 3 kategori, yaitu dicatat sebagai bahan baku sebesar 695.173, barang dalam proses sebesar 70.491, dan barang jadi sebesar 1.700.207 rupiah. Next. Nah, sudah dijelaskan di dalam laporan keuangan, total jumlah tercatat persediaan pada tahun 2019 sebesar 2.429.234 dan tahun 2020 sebesar 2.463.104. Next.
Untuk poin C, jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebagai nilai realisasi bersih. Sesuai dengan PSAK paragraf 22, yaitu biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali atau recoverable bila barang rusak. Seluruh atau sebagian barang telah usang atau nilai harga penjualan menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya penjualan meningkat. Praktek penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten dengan pandangan bahwa aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Next. Dan dalam pengungkapan tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk mencatat sebagai cadangan penurunan nilai. Nilai realisasi bersih perusahaan didapat dari biaya persediaan dan suku cadang dikurangi cadang penurunan nilai. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih pada tahun 2019 sebesar 2.429.234. Next. Untuk poin D sendiri, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode sesuai dengan paragraf 42 berbunyi jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam hal ini pengungkapan dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama adalah jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Hal itu telah dibuktikan dalam tabel tersebut. Yang kedua ada jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan telah dibuktikan dalam laporan tersebut. Selanjutnya, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang ditentukan sesuai dengan paragraf 42. Yang telah dijelaskan di atas, terdapat PT Unilever Indonesia memiliki pemulihan nilai persediaan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasinya. Karena beberapa persediaan perseroan yang memenuhi kriteria dilindungi dengan asuransi terhadap risiko kerugian karena bencana alam, kebakaran, dan risiko-risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar 2.639.721 dan pada 2019 sebesar 2.469.075. Next. Nilai tercatat persediaan diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban nilai tercatat persediaan pada tahun 2019 sebesar 1.107.791. Itu tercatat pada tahun 2019 di laporan keuangan PT Unilever. Next. Nilai tercatat persediaan diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban nilai tercatat persediaan pada tahun 2019 sebesar 107.791. Laporan keuangan PT Unilever Indonesia terbuka mengungkapkan informasi berikut ini. A. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tertentu atau pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, dampak PSAK nomor 14 terhadap laporan keuangan. Terdapat paragraf pernyataan dalam paragraf tersebut. Dapat disimpulkan dalam paragraf di atas bahwa persediaan diukur dari barang yang dibeli dan disimpan untuk
barang tidak terhitung sebagai persediaan apabila hanya untuk pribadi. Oleh karena itu, perhitungan persediaan bermanfaat untuk memisahkan barang pribadi dengan barang yang akan dijual kembali, serta untuk mengestimasi berapa jumlah persediaan barang yang akan dijual nantinya. Hal ini memudahkan PT Unilever untuk mencatat barang dagangnya dan menyesuaikan barang produksinya dengan permintaan yang sudah ada. Next. Yang kedua, dalam PSK nomor 14, hal 3 terdapat syarat pengukuran yang berbunyi bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih. Mana yang lebih rendah atau the lower of cost and net realizable value. Hal ini digunakan PT Unilever untuk mengurangi biaya pengeluaran yang melonjak, dikarenakan memilih metode perhitungan dengan harga tertinggi. Selain itu, biaya persediaan ditentukan dengan mengurangi harga jual persediaan dengan presentasi margin bruto. Hal ini sangat membantu PT Unilever Indonesia untuk menghitung atau mengukur penjualan bersih perusahaan tersebut per bulannya, agar perusahaan dapat menentukan laba dari penjualan persediaan secara bersih dan terbebas dari berbagai beban biaya. Next. Yang ketiga, biaya persediaan kecuali yang disebut dalam paragraf 19 harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau FIFO, rata-rata tertimbang, weight average atau rata-rata tertimbang, atau masuk terakhir keluar pertama yang disebut LIFO. Dalam berbagai metode biaya persediaan di atas, PT Unilever memilih untuk memakai metode rata-rata tertimbang dengan manfaat yaitu dapat dengan mudah melacak biaya persediaan, dapat menyimpan stok inventaris tanpa perlu menentukan batch mana yang dimiliki, juga tidak perlu menentukan harga item, cukup dengan menandai harga rata-rata stok unit. Oleh karena produk yang terdapat di PT Unilever ini cukup banyak jenisnya, sebab itu, PT Unilever memiliki metode yang sesuai dengan kondisi perusahaannya, yaitu metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya, yang keempat, nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Apabila kondisi yang semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya pernyataan tidak lagi berlaku, maka jumlah penurunan nilai harus dieliminasi balik atau reverse. Sedemikian rupa sehingga jumlah tercatat dari persediaan adalah yang terendah dari biaya atau nilai realisasi bersih yang telah direvisi. Hal ini timbul misalnya jika suatu barang dalam persediaan dicantumkan sebesar nilai realisasi bersih karena harga jualnya telah turun, masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga jualnya telah meningkat. Hal ini dilakukan oleh PT Unilever agar tidak terjadi miss pada pencatatan jurnal dan dapat mengetahui detail karena apa harga persediaan mengalami penyusutan maupun kenaikan. Apakah barang tersebut harga pasarnya turun ataupun barang tersebut mengalami cacat atau rusak. Next. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan di atas. Ada PT Unilever Indonesia Tbk secara patuh telah menerapkan penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. PSAK 14 tentang persediaan pada laporan keuangan untuk tahun 2020. PT Unilever Indonesia terbuka juga telah melaporkan beberapa hal yang diharuskan dalam laporan keuangan mereka. Di antaranya metode pengukuran persediaan, teknik pengukuran biaya, rumus biaya, nilai realisasi neto atau realisasi bersih, pengakuan sebagai beban, pengungkapan, tanggal efektif, dan penarikan. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada PT Unilever di Indonesia terbuka adalah agar perusahaan memberikan penjelasan lebih terperinci lagi mengenai metode perhitungan dan pencatatan persediaan barang, sehingga dapat dipahami dan diklasifikasikan dengan mudah. Di samping itu, mereka juga hendaknya menyampaikan secara eksplisit dalam pengakuan beban. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya mengenai analisis yang telah diberikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu AKM yang telah membimbing kami. Dan semoga penyampaian PBL kali ini mendapatkan respon positif dari Bapak. Dan semoga pembahasan PBL kali ini mampu dicerna dengan baik dan bermanfaat bagi sesama. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini mengucapkan terima kasih banyak.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.